Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang sistem perekonomian Indonesia. Langsung saja disimak video presentasi kami. Pengertian sistem ekonomi menurut Muhammad Hatta adalah sistem yang mengatur perekonomian yang bisa diterapkan di dalam negara Indonesia dan harus atas dasar asas kekeluargaan. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur dan juga mengelola seluruh bentuk aktivitas perekonomian dalam suatu negara sehingga mampu memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, peran Pancasila dalam sistem perekonomian Indonesia. Yang pertama, sila pertama, dalam menjalankan sistem perekonomian Indonesia, nilai dan etika agama berperan penting. Nilai ini mampu menghindari adanya kemungkinan kerugian maupun penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertentangan dengan nilai agama. Sila 2, sistem perekonomian Indonesia mengutamakan prinsip humanis dan menolak eksploitasi. Dalam kegiatan ekonomi, pekerja berhak mendapatkan gaji dan fasilitas sesuai dengan tingkat kerja, tanggung jawab, dan risiko yang diberikan pada perubahan. Sila 3, seluruh kegiatan ekonomi bermula dari kegiatan keluarga untuk menjaga persatuan. Pelaku ekonomi berupaya untuk menghasilkan produk yang tidak berkepentingan, yang tidak bertentangan dengan nilai maupun norma yang berlaku sekaligus bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Sila 4, sistem ekonomi Indonesia dijalankan bersama dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan nilai ini, segala masalah dapat diselesaikan dengan lebih bijaksana. Sila 5, semua sumber daya ekonomi yang ada dikelola dan digunakan demi kesejahteraan seluruh warga negara. Pelaku distribusi yang baik, produk yang dihasilkan pun harus bisa memanfaatkan banyak orang. Selanjutnya, ciri-ciri perekonomian Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak disukai oleh negara. Ketiga, bumi dan air dari kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran. Adanya badan usaha milik negara. Poin yang pertama, kegiatan produksi. Secara umum, peran BUMN dapat dilihat pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, secara efektif dan efisien. Yang ketiga, sebagai alat bagi pemerintah untuk menjunjung kebijaksanaannya di bidang ekonomi. Kegiatan konsumsi. Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan tugasnya dalam rangka melayani masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan gedung-gedung, sekolah, rumah sakit, atau jalan raya. Tentunya, pemerintah akan membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut harus dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Badan usaha milik swasta adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Landasan asas dan tujuan koperasi. Landasan koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Koperasi Indonesia mempunyai beberapa landasan sebagai berikut. Yang pertama, landasan ideal Pancasila. Yang kedua, landasan struktural
Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, landasan operasional Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD atau ART. Yang keempat, landasan mental, kesadaran pribadi dan kesetiakawanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 2 menetapkan bahwa kekeluargaan sebagai asas koperasi. Semangat kekeluargaan inilah yang menjadi pembeda utama antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Tentang fungsi dan peran koperasi. Nah, di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada pasal 4. Nah, di sini fungsi suatu koperasi itu adalah membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial pada lapisan masyarakat tersebut. Nah, lalu perannya adalah turut serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Nah, di situ adalah peran dan fungsi dari koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada pasal 4. Ya, baik, selanjutnya adalah modal koperasi. Nah, saya di sini yakin teman-teman banyak yang bertanya, dari mana sih modal koperasi itu didapat? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, modal koperasi ini bersumber dari dua sumber. Nah, yang pertama adalah modal dari koperasi itu sendiri. Nah, dari mana sih koperasi itu mendapatkan modal sendiri? Nah, yang pertama adalah simpanan pokok. Nah, simpanan pokok ini adalah sejumlah uang yang sama dan wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota koperasi tersebut. Nah, lalu modal sendiri ini dapat juga dari simpanan wajib. Nah, simpanan wajib ini adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama dan wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada waktu dan kesempatan tertentu. Dan simpanan wajib ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih terikat dan menjadi anggota suatu koperasi tersebut. Nah, lalu sumber kedua modal koperasi adalah modal pinjaman koperasi. Nah, modal pinjaman ini bisa saja berasal dari simpanan sukarela, ataupun pinjaman dari koperasi lain, ataupun dari pinjaman-pinjaman yang sah. Nah, jadi menurut undang-undang ada dua sumber modal koperasi. Yang pertama adalah modal sendiri dari koperasi tersebut, dan modal dari pinjaman kepada pihak-pihak yang bersedia meminjamkan dana kepada koperasi tersebut. Ya, yang selanjutnya dan terakhir adalah karakteristik sistem perekonomian Indonesia. Nah, dalam kegiatan ekonomi itu merupakan kegiatan bersama atau yang sering disebut dengan gotong royong, dan tentunya mengedepankan sistem kekeluargaan. Hal ini tergambar pada koperasi tentunya, di mana koperasi itu mengedepankan sifat gotong royong dan mengedepankan hubungan kekeluargaan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana sih karakteristik sistem perekonomian Indonesia itu. Nah, lalu karakteristik yang selanjutnya adalah cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak, tentunya dikuasai oleh negara. Nah, alasan mengapa sih pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis baik yang ada di tanah air? Hal itu semata-mata hanya untuk mensejahterakan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dan karakteristik yang terakhir adalah, nah, Indonesia ini merupakan pengguna sistem ekonomi campuran atau yang sering disebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Nah, dari sini kita bisa mengenali karakteristik sistem perekonomian Indonesia saat ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.